Kalau panjenengan betul-betul beragama Islam, buktikan dengan hati panjenengan, dengan keteguhan hati panjenengan bahwa panjenengan meyakini Allah dan meyakini Rasulnya. Keterangannya banyak, tapi cukup ini yang saya sampaikan. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, pada sore kali hari ini bisa ngaji bersama lagi untuk membahas kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Mas Idris Salis. Semoga apa-apa nanti yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk diri kita semua fid dunya wal akhirah. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum sinau bersama ini dimulai, mari sama-sama membacakan kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah memberkati ala hadiniyah wa ala sholihah bisiru wa binuril Fatihah. Untuk selanjutnya, silakan barangkali nanti ada yang mau ditanyakan kepada beliau, dipersilahkan seluas-luasnya kepada beliau. Kasih Trisalis warahmatullahi tafadhal alaihi masykurullah Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala al-faslus tsalis makna Islam. Al-faslus tsalis, adapun makna yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah makna Islam. Makna Islami iku maknanya Islam atau pengertiannya kata Islam. Pertemuan kemarin sudah saya baca, tetapi tidak saya urai secara panjang lebar karena waktunya juga sudah agak mepet, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa agak tuntas. Kalau setuntas-tuntasnya nggak mungkin, tapi kalau agak tuntas barangkali bisa. Dalam pengertian tuntas versi kitab ini bisa, karena makna tuntas dan makna rampung itu berkaitan dengan kepuasan hati. Ngaji Ihya Ulumuddin bukan ngaji soal wirid, bukan ngaji soal zikir, bukan ngaji soal ibadah, bukan ngaji soal amal soleh saja, akan tetapi ngaji tentang kemurnian dan kebersihan hati. Bagaimana kita bisa mengikuti diskusi ini, menjalankan kegiatan sehari-hari tetap dengan suasana hati yang baik, suasana hati yang bersih, suasana hati yang bahagia. Meskipun di kanan dan di kiri kita banyak yang mencerca kita, menghina kita, meremehkan kita, akan tetapi kita tetap menjalaninya dengan bahagia, dengan senang hati. Meskipun kadang-kadang kita kalah dalam sebuah percaturan politik yang sejatinya mau menjadi sekretaris DPC PKB, oh ternyata ada di wakil sekretaris kesekian, disyukuri dan itu alhamdulillah. Ya gitu, ya. Tetap dijalani dengan suasana batin yang baik, yang bersih, ikhlas dan senang. Begitu.
Karena di sini ada Mas Radit, jadi konsentrasi saya terbawa ke sana. Persiapan untuk tanggal 6. Wah, ada apa dengan tanggal 6? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Itu Mas Horis, beberapa yang kurang paham nanti tanya sama Mas Radit, apa maksudnya tanggal 6, apa maksudnya yang saya sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsalis, pembahasan yang ketiga adalah makna Islami, pengertian kata-kata Islam. Adapun Islam itu al-id'an, penyerahan diri atau tunduk. Al-id'anu, yaitu menyerah atau tunduk. Taslimu, dan pasrah. Wa ma'nal iman, sedang maknanya iman adalah huwa qabulul qalbi. Adapun iman, qabulul qalbi, ialah menerimanya hati. Jadi ada perbedaan, tapi ada kesamaan. Kalau dalam versi kitab yang asli, versi kitab yang utuh, bukan yang mukhtasar, makna Islam itu, ini saya terangkan secara sekilas saja. Makna Islam itu tunduk secara zahir, bukan tunduk secara batin, atau hatinya juga ikut tunduk. Tetapi nanti ada makna Islam yang dimaknai secara kedua-duanya. Hakikatnya tunduk, kita akan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita akan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sahabat-sahabat, ini mohon waktunya sejenak, sebentar, untuk mendoakan beliau al-maghfurlah, almarhum Bapak Haji Nur Rahman bin Kiai Haji Abu Khair Nasori. Dan ini sekaligus menyampaikan iklan pengumuman bahwa beliau per jam berapa? Jam 16.59. Ya, baru berapa menit tadi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita doakan sejenak agar apa yang telah selama ini dijalani oleh beliau, ibadah beliau diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau pada akhirnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan ya. Buktinya ada perbedaan apa antara Islam dan antara iman. Bisa jadi orang mengaku tunduk itu hanya di mulut saja,
belum hatinya secara total tunduk kepada seseorang. Atau bisa jadi Mas Eko, seseorang mengatakan aku cinta padamu, belum tentu hatinya tidak mencintainya. Bisa jadi mencintainya karena materinya, mencintainya karena jabatannya. Sekarang perempuan siapa yang tidak tertarik dengan materinya banyak, mobilnya bagus, jabatannya menjadi sekretaris DPC partai terkemuka misalnya, atau menjadi pengusaha yang sukses, pemborong yang sukses, sehingga seolah-olah mudah sekali untuk mengatakan aku mencintaimu kepada setiap perempuan yang dilihatnya. Yumi. Bisa jadi mencintai karena sesuatu yang lain dan hatinya tidak mencintai, dan itulah Islam. Bisa jadi mulutnya mengaku saya kaya raya, tapi kondisi faktualnya bukan kaya raya, tapi malah justru akeh utangnya. Bisa jadi mengaku perjaka, tapi aslinya duda. Ya, ya. Bisa jadi mengaku gadis, padahal aslinya janda. Itulah kenapa antara Islam dan iman kadang maknanya berbeda. Sementara iman adalah pengakuan dari sisi batin, dari sisi hati. Lalu bertanya, apakah ada seseorang yang beriman dulu sebelum berislam? Artinya, seseorang yang percaya dulu sebelum tunduk dulu. Seseorang meyakini bahwa Allah ada dan tidak mempercayai secara lisan kepada Nabi Muhammad. Dulu beberapa sahabat barangkali ada yang baiat bersama Rasulullah bukan atas dasar hatinya mengimani Rasul, tetapi atas dasar khaufan wa hasadan ala riyasatihim. Takut dan khawatir kalau kepemimpinannya akan segera hilang karena kedatangan tokoh baru, Rasul baru yang bernama Muhammad. Dan beberapa orang juga sudah meyakini walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Ketika Al-Quran datang kepada kaum kafir, kaum jahiliyah dulu, beberapa sudah meyakini, mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang hak, utusan Allah yang benar. Akan tetapi mereka tidak mengimaninya karena mengingkari sendiri. Karena apa? Mereka berani mengingkari. Dalam satu tafsir diterangkan hasadan wa khaufan ala riyasatihim. Khawatir sekali dan takut sekali atas kepemimpinannya yang nanti akan hilang atau akan rontok karena kedatangan tokoh baru, nabi baru, pemimpin umat yang baru. Begitu pula pejabat yang lama juga akan merasa ketakutan, merasa kekhawatiran kalau seandainya ada tokoh muda
atau tokoh yang lebih produktif untuk menggantikan posisi atau jabatannya. Makanya sosok Mas Radit adalah sosok muda yang produktif dan banyak prestasi. Begitu Mas Radit? Sehingga kedatangannya akan mengancam mengancam banyak orang. Wallahu adabun Allah Ta'ala mahaluhur Allah zakarahuma menuturkan atau menyebut dua kata itu, Islam dan iman, fil Qur'ani di dalam Al-Quran marrotan sekali, marrotan wahidatan sekali, saambalan kang siji. Fa'aroda Allah menghendaki bihima dengan dua kata itu syai'an wahidan, menghendaki makna kalimat atau kata Islam dan kata iman dalam satu pengertian. Faqala fa'akhrajna, maka kami mengeluarkan, mangkana kepada orang, kana yang ada, fiha di dalam tempatnya kampung Nabi Lut, minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Fama wajadna, dan kami tidak menemukan, fiha di dalam kampung, ghairu baitin, selain rumah, minal muslimina, rumahnya orang-orang Islam. Dua kata ini disebutkan untuk menyebutkan arti yang satu. Lalu artinya apa? Yaitu artinya mereka yang mengimani Nabi Lut dan mengikuti Nabi Lut. Walam yakun, dan tidak ada illa baitun wahidun, kecuali satu rumah yang tersisa, yaitu rumahnya Nabi Lut sendiri. Maksudnya Allah dulu mau mengeluarkan atau menyelamatkan kaumnya Nabi Lut agar terhindar dari azabnya Allah, siksanya Allah. Tetapi di kampungnya Nabi Lut justru sudah tidak ada yang beriman lagi kecuali hanya Nabi Lut. Walam yakun wa dzakarohuma, dan Allah menyebut huma kepada makna Islam, kepada kata Islam dan iman, marrotan dalam sekali, bimakna ini dengan dua makna mukhtalifaini yang saling berbeda. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, qalat, berbicara. Siapa yang berbicara? Al-a'rafu, orang-orang pedalaman. Amanna, saya beriman. Mereka orang pedalaman Arab datang kepada Rasul dan mengatakan bahwa wahai Rasulullah, wahai Muhammad, saya beriman. Qul, maka katakanlah Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah, aslamna, kami telah masuk Islam. Qul, katakanlah wahai A'rab, lam kalian belum beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman wahai orang pedalaman Arab, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah masuk Islam. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang datang kepadamu dengan apa? Dengan perkataan yang bagaimana? Wahai orang-orang pedalaman, kalian belum beriman, tetapi kalian hanya baru berislam. Maknanya ada perbedaan antara iman dan Islam. Yakni yang dikehendaki adalah az'antum, orang-orang Arab, kalian telah tunduk, walam tansyarih,
dan belum ridho, belum bergembira bihi dengan Islam. Apa yang belum bergembira? Sudurukum, hati atau batin-batin kalian semua. Jadi satu kisah mengatakan dulu orang pedalaman Arab yang karena bukan keimanannya, bukan keyakinannya atas Muhammad bahwa utusan Allah dan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, tetapi atas dasar pandangan yang lain, takut atas kekuasaan Nabi Muhammad, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad dan berbaiat di hadapan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, saya telah beriman kepadamu. Tetapi justru Nabi mengatakan, diperintah oleh Allah, Muhammad, mereka belum beriman, tetapi mereka hanya berislam. Artinya, orang pedalaman Arab itu hanya tunduk, tapi belum mengimani secara total kondisi batinnya. Dan dalam riwayat lain, beberapa orang Yahudi dan beberapa orang Nasrani yang betul-betul menghalangi Rasul dalam dakwahnya, sejatinya mereka juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Akan tetapi hati mereka mengingkarinya. Bisa jadi iman dan makna Islam itu disebutkan dalam satu pengertian, tetapi ketika disebutkan oleh ayat yang lain, maknanya antara iman dan Islam ada yang berbeda. Lalu ada pertanyaan, bagaimana orang yang sudah mengaku diri beragama Islam akan tetapi seolah-olah tidak beriman? Secara zahir ia meninggalkan sholat, tidak pernah berpuasa, tidak pernah menunaikan zakat, tidak pernah naik haji, dan lain-lain. Apakah orang tersebut dinamakan Islam? Dalam Ihya Ulumuddin versi lengkap, bukan versi mukhtasar, diterangkan mereka beragama Islam, meskipun nanti mereka akan dicuci atau dibersihkan di dalam panasnya api neraka entah berapa lama. Tetapi kalau dalam hatinya mangkana fi qalbihi misqalu dzarrah, kalau hatinya di dalam batinnya ada kecil sekali, ada saupil iman, bukan upil ya, upilnya semut sih cilik punya, upilnya semut berarti lebih cilik kalau semut, maksudnya kecil sekali, dalam hatinya itu kecil sekali ada sebutir iman, maka dia tidak akan selama-lamanya berada di neraka. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana kalau beriman tetapi tidak mengatakan Islam? Apakah kamu beragama Islam? Itu agak ngetren lah. Apakah kamu Muslim? Insya Allah saya Muslim. Apakah kamu beriman? Insya Allah lah. Agak sok-sokan. Apa yang kita sampaikan mestinya harus menggunakan insya Allah, termasuk Islam dan iman. Oh iya, misalnya begitu. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, untuk mengatakan insya Allah iman
Insya Allah Islam itu dibagi dalam 3 hal. Jadi panjenengan jangan sembarangan kalau ditanya orang untuk memastikan agama panjenengan apa, jangan pakai insya Allah. Karena untuk mengatakan insya Allah maka ada mafhum atau ada pemahaman bagi yang menanyakan tentang keraguan. Oh, ditanya agamanya apa, jawabnya insya Allah Islam. Sampean jenis kelaminnya apa, lanang apa wadon? Oh, insya Allah lanang. Mas Radit, sampean usianya berapa? Kalau ini insya Allah wajar, karena Mas Radit ini meskipun usianya sudah tua tapi semangatnya masih sangat muda. Sampai kenal Mas Radit, Mas Walis. Ini Mas Radit, pengusaha bos. Kalau yang ditanya usia, beliau sering lupa. Iya, insya Allah 17 tahun. Meskipun pada sampai usia 71, dia akan mengatakan insya Allah 17 tahun. Boleh nggak mengatakan begitu? Kalau yang ditanya adalah untuk mentahqiq atau untuk memperjelas agamanya apa, Islam atau Kristen atau Hindu atau agama yang lain, maka jawab dengan tanpa insya Allah. Persis seperti ditanya jenis kelaminnya. Insya Allah laki-laki. Iya, senang mengatakan insya Allah laki-laki. Begitu Mas Radit. Oh, masa mau insya Allah laki-laki? Oh, harus dibuktikan dong. Bagaimana caranya membuktikan? Ya, dipelorotin aku dulu. Orang yang jualan di Peleman sana kan nggak pernah menanyakan itu. Kalau ada tamu datang nggak pernah ditanya sampean jenis kelaminnya apa, wis pati-pati dolan mana, berarti butuh. Dan yang butuh adalah pedang. Pedang biasanya sing duwe wong lanang. Kemudian kalau pertanyaannya apakah panjenengan beragama Islam, apakah panjenengan beriman, kalau takut untuk mensucikan diri, menganggap dirinya suci, maka jawablah insya Allah iman. Ini untuk makom khos, makom yang sangat, atau khosul khawas, berarti khosul khos, khusus, makom yang sangat khusus, very khusus dan sangat khusus. Kemudian kalau dijawab insya Allah, tetapi untuk tabarruk atau memantapkan hati juga boleh. Kondisi yang pertama adalah ketika ditanya untuk memastikan apa agamanya, maka jawab tanpa insya Allah. Kondisi yang kedua, apabila ditanya apakah panjenengan iman atau Islam, tetapi dalam rangka untuk menghindari menganggap bahwa dirinya orang yang paling suci, dirinya orang yang bersih, maka jawablah menggunakan insya Allah. Atau untuk meneguhkan hati agar diberikan pertolongan oleh Allah, maka jawablah insya Allah. Lalu Islam dan iman adalah, ini versi Imam Ghazali, beliau mengatakan pengakuan secara lisan dan yang ada dalam hati, kemudian dimantapkan dengan perbuatan-perbuatan. Seseorang mengatakan cinta, judulnya cinta saja, anak Mas Radit, soalnya anak Mas Radit, jadi konsentrasi saya terbawa ke sana terus. Iya. Iya, mestinya saya menghadapnya ke barat. Beliau itu penebar cinta, sehingga siapapun yang ketemu, termasuk saya, langsung
kesengsem sama beliau. Ya, betul. Bahasanya begitu, Mas Eko. Yang lebih tepat betul. Orang mengatakan saya mencintaimu, maka tidak boleh dipisahkan dengan hatinya. Kondisinya harus mencintainya, apapun keadaannya, dan sikapnya juga harus meyakinkan kalau dia mencintai seseorang. Bisa jadi begini, Mas Bambang, orang mencintai seorang gadis, datang ke rumahnya setiap malam. Cuma teman tahlil aja Jumat malam minggu ya. Datang ke rumahnya setiap malam minggu. Nah, dia tahu. Tetapi karena profesinya dia seorang pedagang martabak, maka setiap malam minggu dia datang dan membawa martabak. Dia tidak tahu sang gadis ini ternyata tidak suka dengan martabak. Hatinya sangat mengakui bahwa saya pedagang martabak mencintai seorang gadis, tetapi gadis ini tidak menyukai martabaknya. Kira-kira PDKT bertahun-tahun, berbulan-bulan atau berhari-hari, kira-kira cintanya akan diterima atau ditolak? Ditolak ya, ditolak ya. Ini Mas Radit, mudah-mudahan nggak sakit hati. Begitu. Atau ada seorang pria, profesinya sama-sama pedagang martabak, datang ke rumah sang gadis sesuai jadwalnya. Ketika ia berlibur, setiap malam minggu ia mendatangi sang gadis, bukan dengan membawa martabak, tapi sebelum ia datang ke sang gadis, dia mencari informasi, mencari keyakinan, mencari berita untuk menguatkan hatinya dan sikapnya. Oh, ternyata sang gadis ini menyukai bunga mawar atau bunga mono. Meskipun setiap malam minggu dagangan martabaknya tersisa, tapi sisa dagangannya tidak dibawa ke sang gadis. Datang ke sang gadis setiap malam minggu tetap dengan membawa setangkai bunga. Setangkai bunga apa Miki ngomong apa? Orang sang gadis menyukai bunga mawar. Tetapi setiap datang ke sana, dia selalu merokok di rumah sang gadis. Padahal sang gadis tidak menyukai pria yang merokok, apalagi pria yang meminum minuman keras. Lagi agak viral ya minuman keras. Tapi nggak usah bahas itulah, sudah selesai dan sudah paham semua minuman keras yang dagang, yang mengecerkan, yang membuat. Ya, jadi begini, kalau betul-betul panjenengan Islam, maka buktikan itu dengan kauliyah atau perkataan. Kalau panjenengan betul-betul beragama Islam, buktikan dengan hati panjenengan, dengan keteguhan hati panjenengan bahwa panjenengan meyakini Allah dan meyakini Rasulnya. Keterangannya banyak, tapi cukup ini yang saya sampaikan. Kemudian, dan buktikan juga dengan sikap kalian semua. Tidak mungkin seorang gadis akan menyimpulkan panjenengan betul-betul mencintainya kalau sekedar membawa martabak setiap malam minggu. Tidak mungkin seorang gadis akan menyimpulkan panjenengan benar-benar mencintainya kalau panjenengan selalu datang setiap malam minggu dan di rumahnya sang gadis panjenengan merokok. Nah, mananya begitu, Mas Olis. Sama
Tetapi makna Islam dan makna iman yang diurai oleh Imam Ghazali juga berlaku untuk tahapan kemantapan dan keteguhan hati. Bagi mereka yang keteguhan hatinya masih seperti anak-anak, maka pesan yang harus disampaikan kepada anak-anak berbeda kepada mereka yang sudah dianggap remaja atau dewasa. Termasuk pesan yang disampaikan kepada orang yang sudah profesional, pro. Ada anak kecil perilakunya ingin disayang oleh orang tua, ingin dimanja oleh orang tua, tapi setiap kali uang sakunya tidak diberikan, ia selalu menagih dan seolah-olah orang tua harus menggantinya. Seolah-olah bagi orang tua ada tuntutan untuk mengganti karena uang saku yang kemarin belum diberikan. Ini keyakinan atau kasih sayang seorang anak kecil. Kemudian yang kedua adalah untuk remaja atau dewasa. Dia mengatakan dia menyayangi ibunya, mengimani ibunya. Ibunya butuh pendamping, ibunya butuh seorang teman, ibunya butuh tempat yang baik, ibunya butuh penghidupan yang layak. Maka seorang dewasa yang menyayangi ibunya, yang meyakini ibunya dalam kondisi butuh ini, harus datang dengan segenap kebutuhan-kebutuhan sang ibu. Dan setelah itu seorang dewasa tidak patut untuk menagihnya kembali. Sawise nein gumane ora usah dijaluk maning. Ya, karena saya kemarin baca dan dengar, barangkali dengar di WA ya, di grup, ada orang tua dituntut anaknya karena apa? Motor ya, masalah motor. Iya, sampai seorang polisi berani, wis aja dituntut, sudah kamu motornya yang ganti saya. Ya, ini kan tidak rasional seorang anak menuntut orang tuanya. Tetapi memang faktanya begitu. Apalagi kalau orang tua itu agak kaya, meninggalkan harta warisan yang banyak. Biasanya antar saudara kandung saja itu bisa saling sikut-sikutan atau bahkan bentrok. Kalau hartanya banyak, bentroknya semakin. Yang ketiga adalah seorang pro, pesannya seorang yang sudah profesional. Kalau sudah profesional, pembuktian diri, cintanya, kasih sayangnya, keimanannya kepada ibu bukan sesuai dengan permintaan ibu. Meskipun harus sesuai dengan kebutuhan, imannya orang yang profesional. Saya harus paham betul, saya harus ridho betul apapun yang diberlakukan oleh Allah kepada saya, baik dalam kondisi musibah, baik dalam kondisi nikmat, apapun selalu saya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya seorang wali, imannya seorang siddiqin, imannya para anbiya, para rasul, dan imannya orang-orang yang terpilih. Mereka tahu bahwa apapun yang sudah dikehendaki oleh Allah, dia akan selalu menerima, baik dalam kondisi buruk atau dalam penyakit, kecuali Allah menurunkan obatnya. Dalam hal ini, amilahu man alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tetapi ada orang yang betul-betul paham dengan kondisi penyakit, karakteristik penyakit,
jenis penyakit, sehingga orang yang paham ini alimahu man alimahu, yang paham dengan kondisi penyakit, maka akan dia tahu betul, meyakini betul, paham betul bahwa obatnya penyakit ini adalah ini, atau obatnya virus ini adalah vaksin apa namanya ini, Sinovac. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah mereka yang mempelajari, mereka yang bereksperimen, mereka yang betul-betul memahami kalau virus setelah dieksperimen menjadi sebuah obat. Tetapi jahilahu man jahilahu, orang yang bodoh tidak akan pernah mengetahui, seperti seorang yang berprofesi bukan sebagai medis, dia tidak akan pernah mengetahui itu namanya penyakit apa, virus apa, lalu obatnya apa. Jahilahu man jahilahu, seorang yang tidak tahu ya tuntas tidak akan tahu, kecuali seorang yang tidak tahu ini berkomentar seolah-olah seperti orang yang tahu. Saya agak menyayangkan beberapa ulama yang sering mengatakan corona tidak ada. Penyakit ini hanya penyakit siasat atau penyakit politik. Saya juga agak menyayangkan karena barangkali yang mengatakan seperti ini termasuk bagian dari mereka yang jahilahu man jahilahu. Wong sing ora paham pada akhirnya akan dedel. Atau wong sing combong berikutnya memang sombong temenan. Kenapa? Virusnya aja nggak paham, penyakitnya aja nggak paham, apalagi obatnya. Tetapi berani berkomentar, berani memberikan instruksi, berani memberikan atau menyampaikan fatwa tentang penyakit ini dengan cara yang tidak difahaminya. Kukunya apa? Ya memang saya juga begitu, tidak pernah pakai masker kemana-mana. Bukan karena sikap saya tahu tentang corona, tetapi karena saya ngeragu lah. Islah alhamdulillah kenal ya orang. Dan kebetulan kemarin saya dengan teman saya namanya Mas Ruhan sudah divaksin, begitu ya Mas Ruhan, dan orang pertama kali yang divaksin ranking siji. Luar biasa, karena tekan dingin bergelar kelas tadi ya, gitu ya kamu ya. Gus Akib ini tanjab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kondisi seseorang dikatakan Islam harus pula dikatakan iman. Jangan Islam saja tetapi tidak beriman. Memang ada orang yang hanya berislam tetapi lambat laun sesuai perjalanannya waktu dia akan berislam sendiri. Satu contoh, satu lagi. Dulu ada seorang sahabat, tetapi namanya nggak usah disebut, mengatakan, ya ayyuhan nas, hal ta'rifuna anna Umar khatab abahu hamilul khatab. Wahai orang-orang, apakah kalian tahu bahwa Khalifah adalah seorang anak pembawa kayu bakar. Tapi setelah itu dia punya obsesi yang besar, ingin masuk Islam dan menjadi khalifah. Tetapi setelah masuk Islam, berbaiat bersama Rasulullah, keinginan itu, ambisi itu tidak akhirnya surut dengan sendirinya karena besarnya keyakinan dia kepada agama Islam dan hatinya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelah keinginannya surut, pada akhirnya dia menjadi seorang khalifah, bukan khalifah keempat ini. Empat khalifah ini akan tetapi dia ditempatkan di Mesir. Nah, tapi perkataannya itu didengar oleh budaknya, oleh pembantunya, bahwa dia pernah mengatakan, mengkritik Umar sebelum dia masuk Islam, bahwa sahabat Umar khalifah yang lahir dari istri
seorang suami pembawa kayu bakar, salah saiki apa Mas Eko? Pamong, tukang ngarit. Yes, pokoknya sudra ngono lah. Anak sudra ada di ori, artinya apa? Bukan darah biru. Tetapi setelah masuk Islam justru keinginannya, ambisinya menjadi rontok, menjadi hilang dengan sendirinya. Dan kira-kira begitu panjenengan yang belum begitu ber-NU masuk NU dengan segala macam kenyataan, dengan segala macam ambisi. Tapi setelah masuk di NU, insya Allah ambisinya akan rontok sendiri, ingin berkhidmat di NU. Bukan sebaliknya, tapi sebaliknya anak-anak akeh ya tetangga, tapi ada ingin berkhidmat, tapi setelah masuk di NU berubah khidmatnya menjadi ambisi. Saya harus menjadi ini, menguasai, kalau enggak jangan panggil saya ketua misalnya. Iya sebut saya. Ada enggak? Ada, akeh ora akeh. Ya, ana lah. Tapi untuk kita doakan mudah-mudahan orang yang demikian juga dituntun hatinya oleh Allah sehingga ambisinya menjadi niat khidmat kepada jamiah dan ambisinya menjadi bermanfaat kepada jamiah. Sekian al-babus salis fi astar taharati wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada beliau Mas Idris Salis. Itu tadi apa yang beliau sampaikan, bahwa laukan aku buka suatikan la atau tahu iman yuhibbu liman yuhibbu muti'u. Orang kalau kemudian benar-benar mencintai kepada Allah SWT, mencintai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka otomatis seperti halnya orang yang jatuh cinta selalu akan mengikuti apa yang diperintahkannya.